Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ballagha ar-risala wa adda al-amana wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadihi. إلهي أنا الفقير في غنايا فكيف لا أكون فقيرا في فقري إلهي أنا الضعيف في قوتي فكيف لا أكون ضعيفا في ضعفي إلهي أنا الجهيل في علمي فكيف لا أكون جهيلا في جهلي. إخوة الإيمان عزكم الله. Pagi hari ini kita melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir yang pada kesempatan kali ini kita sampai di ayat 122 dan 123 insyaallah. Dan alhamdulillah ayat ini sudah pernah kita bahas di Al-Baqarah awal-awal. Karena redaksinya hampir 90% sama, meskipun punya fungsi yang berbeda. Sebelum kita masuk ke ayat 122 dan 123 dari surat Ibnu Katsir, semoga apa yang kita lakukan pagi hari ini sebagaimana yang Ustadz A'at Gun-Gun tadi menginspirasi kita semuanya untuk makin mengakrabi Al-Qur'anul Karim, dan semoga apa yang kita lakukan, amal kita bagi hari ini datang jauh-jauh dari rumah ini benar-benar dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Sebagaimana di hadis sahih Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa saja yang datang ke masjid, ya, suma'at al-masjid la yanhazihu illa shalah. Tidak ada yang memotivasi dia menggerakkan tubuhnya itu ke masjid kecuali dengan niatan untuk sholat, untuk ibadah. Apalagi ditambah dengan menghadiri majelis ilmu seperti kita pagi hari ini. La yuridu illa shalah, tidak dia kehendaki kecuali sholat. Apa kata Rasulullah? Lam yakhtu khatwatan illa rufi'a lahu biha darajah. Tidak ada bagi orang itu kecuali setiap langkahnya ditingkatkan derajatnya di mata Allah SWT. Lam yakhtu khatwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah, dan dihapuskan setiap langkahnya kejelekannya hatta yadkhulal masjid, sampai dia masuk masjid. Bayangkan yang saudara-saudara kita yang dari Kregiben, dari Kobek, berapa langkah itu? Ya, berapa langkah? Gak nyampe langkah. Semoga itu semuanya membawa kita manfaat, bahwa setiap langkah itu meningkatkan derajat ruhaniah kita, derajat kita di mata Allah SWT, dan menghapuskan dosa-dosa kita. Dan tidak cukup hanya itu, malaikat mendoakan kita. Ada 3 doa malaikat bagi orang yang menghadiri masjid, menghadiri majelis ilmu, meniatkan untuk ibadah datang ke masjid. Para malaikat Allah yang memegang arsy Allah SWT mendoakan dia. Dia doa yang pertama, Allah maghfirlahu, ya Allah ampuni mereka semuanya itu ya Allah. Allahumma arhamhu, sayangi mereka ya Allah. Allahumma tub alaihi, ya Allah terima taubat mereka ya Allah. Semoga kita semuanya ini disayangi, diampuni, dan diterima taubat kita. Sebab kita menghadiri masjid Allah SWT, rumah Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Ayat 122 dan ayat 123 masih berkisar tentang topik yang paling amat kita senangi, ya, the Jewish community. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha syafa'atun wa la hum yunsarun. Ayat ini yang untuk ayat 122 misalnya sebenarnya sudah dibahas sama persis, hampir mirip persis, hanya sedikit redaksi yang berbeda dengan ayat Al-Baqarah yang dulu pernah kita bahas di ayat 40 yang punya ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdi wa iyaya farhabun. Sama. Sehingga Ibnu Katsir pun tidak memberikan
elaborasi tafsir karena merefer tafsir yang sebelumnya. Jadi dengan mengikuti Ibnu Katsir, insya Allah nanti tidak akan ada pembahasan lagi dari ayat 122. Hanya kenapa kemudian diulang lagi oleh Al-Quranul Karim. Ya. Di ayat 123 pun itu sama dengan ayat Al-Quran Al-Baqarah ayat 148, sama persis. Ya. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha syafa'atu wa la hum yunsarun. Kalau di ayat 48 wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Ya, hampir mirip redaksinya. Para mufassir misalnya mengambil hikmah kenapa Al-Qur'an mengulangi itu. Yang pertama, kalau orang mengarang sebuah buku yang baik adalah ya, seperti Taqi Usman misalnya, mantan atau masih mufti Pakistan misalnya menjelaskan bahwa sebuah pola penulisan yang baik adalah diawali dengan memberikan basic ideas dulu secara singkat sebelum dianalisa yang panjang. Ya. Jadi dikasih basic ideas, dianalisa, nanti konklusinya mengutip lagi basic ideas itu sebagai apa? Sebagai tekanan. Sehingga kira-kira Allah itu setelah mengungkapkan seluruh kenikmatan yang diberikan oleh Bani Israel, tapi tetap aja ngeyel dengan segala macamnya, terus dipungkasi lagi dengan kesadaran untuk diingat lagi itu semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Kenapa? Karena ayat selanjutnya nanti 24 sudah berbicara tentang Nabi Ibrahim. Topiknya sudah bergeser, meskipun ini nanti refernya agar orang-orang Yahudi mengingat kembali kepada nenek moyangnya, ya, yang dia percaya bahwa dia ini merupakan penerusnya Nabi Ibrahim, ya, penerusnya Nabi Ibrahim. Tentang nikmat yang diberikan oleh Allah SWT ini, saya ada satu kisah sebelum kita masuk itu di Kisah Sahih An-Nabawi, ya, ada dua orang yang soleh. Hadisnya ada diriwayatkan oleh Imam Tabrani di Awsat dan juga diriwayatkan oleh Imam Baihaqi di Dalail, disahihkan oleh Syekh Albani di Silsilatul Hadis As-Sahihah. Hadis ini sahih menurut Syekh Albani. Hadisnya datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, kata Rasulullah SAW, asaba rajulan hajah. Ada seorang laki-laki yang sangat kelaparan. Fakharaja ilal bariyah, dan dia tidak tahan ada di rumahnya, dia keluar ke tanah lapang, ya, dia keluar rumahnya. Faqalat imra'atuhu, istrinya kemudian berkata kepada dia, berdoa kepada Allah SWT. Dan ini sunnahnya, karena itu disunnahkan kalau kita berada dalam kesusahan apapun bentuknya, sunnah berdoa, dan itu momen memudahkan kita diijabah oleh Allah SWT. Ya, gue berdoa, Allahumma rzuqna ma na'tajin wa ma nakhtabis. Kata, ya Allah, berikanlah saya ini rizki, berikanlah kami ini rizki penggilingan untuk bikin roti itu, dan adonan untuk bikin roti. Doanya, ya. Allahumma rzuqna ma na'tajin wa ma nakhtabis. Ya Allah, beri saya ini penggilingan buat bikin roti dan adonan untuk bikin khubuz, untuk bikin roti. Faja ar-rajul wal jafnah mala'un ajainan. Dan kemudian setelah kelaparan ini dia pulang lagi nih si suaminya. Tiba-tiba dia dapati di rumahnya itu nampan untuk biasanya tempatnya roti itu sudah penuh dengan roti, dengan adonan roti. Wa fit tanur asyawa warraha tadhan, dan kemudian di tempat penggilingannya itu sudah banyak biji-biji gandum yang dia muter sendiri tanpa ada yang muterin. Jadi gini, gandum itu muter sendiri dan gandumnya itu terus memecah terus. Sementara di tungku apinya sudah ada banyak daging di situ. Bingung sing suami dan kemudian berkata, min aina hadza, dari mana ini semuanya? Kata istrinya, qalat min rizqillah, ini dari rezeki Allah SWT. Apa yang terusnya dilakukan oleh suaminya? Fakana sama haular roha, dan kemudian suaminya itu membersihkan
rempahan-rempahan dari yang gilingan gandum yang sudah hancur itu dia kumpulin semuanya dan seterusnya. Apa kata Rasulullah SAW? Lau tarakaha ladarat au tahannat ila yaumil qiyamah. Kalau seandainya sang suami itu tidak membersihkan, ya, tidak membersihkan gandumnya dan seterusnya, maka gilingan gandum itu akan terus muter ila yaumil qiyamah. Ila yaumil qiyamah. Ini karomahnya apa? Karomahnya orang yang dicintai oleh Allah SWT. Karomahnya orang yang dekat dengan Allah SWT. Nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Karena itu, karomah itu harus dipercayai, diberikan oleh Allah kepada para aulia Allah. Dan ini min aqidati, ini bagian dari akidah orang ahli salaf, orang ahli sunnah wal jamaah. Harus percaya itu bahwa Allah ngasih karomah kepada orang yang dicintainya. Tetapi kalau khariqul adat, ya sesuatu yang menyalahi adat, misalnya orang bisa kebakar atau orang bisa terbang, yang biasanya di-show off-kan, itu biasanya dilakukan oleh orang yang jahil, bukan orang aulia. Karomah muncul tanpa disengaja. Jadi kalau ada orang debus misalnya, dia bukan waliullah kalau kayak begitu itu. Anyone can do it. Persoalan latihan, praktek, dan seterusnya. Karomah muncul di saat-saat yang memang Allah berikan pada orang itu. Ya. Ini contoh nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Lah Bani Israel itu kenyang dengan yang kayak begitu itu. Bani Israel itu. And yet, hatinya nggak terbuka untuk iman pada Allah SWT. Lah Allah itu menegur Bani Israel, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, uzkuru ni'matallah, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah semua nikmat-nikmat itu yang aku kasihkan kepadamu semuanya itu. Meskinya padahal tidak layak mereka itu mendapatkan yang seperti digambarkan di dalam Al-Quranul Karim itu. Ada manna wa salwa, segala macamnya sebagaimana yang penjelasan surat Al-Baqarah yang sebelumnya. Ya. Wa anni faddaltukum 'alal alamin. Dan bagaimana Bani Israel itu dimuliakan oleh Allah SWT atas yang lainnya. Atas yang lainnya. Akan tetapi, tetap saja tidak bisa tetap beriman. Ya. Wattaqu, dan takutlah kalian semuanya yauman, pada satu hari, la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Ya, yang tidak bisa seseorang menggantikan orang yang lain sedikit pun. Karena apa? Karena kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri-sendiri. Syai'an, untuk menunjukkan meskipun satu bagian saja nggak bisa kita ini memberikan jatah kepada orang lain. Tolong ya, yang ini urusin kamu, nggak bisa nanti di hari kiamat. Nggak bisa di hari dari akhirat. Orang nggak bisa meminta tolong orang lain. Ya. Wala yuqbalu minha adlun. Nggak bisa kita tebus kesalahan kita hari ini. Orang bisa mengandalkan kekayaannya. Ya, nggak apa-apa lah. Yang saya bisa beli. Ya, nggak apa-apa lah. Saya nggak bisa itu. Tapi kan saya bisa sedekah. Nggak ada nanti. Nggak bisa kita menebus kesalahan-kesalahan kita. Wala tanfa'uha syafa'ah. Nggak ada manfaatnya pertolongan. Nggak ada manfaatnya syafa'ah. Kecuali hanya satu syafaat dari Rasulullah SAW. Wala hum yunsurun, dan tidak ada yang kita akan bisa ditolong, tidak akan ada orang yang bisa menolong, dan seterusnya. Kita baca tafsirnya Ibnu Katsir secara sebentar, hanya ada 5 baris. Wa qad taqaddama nadhiru hadhil ayah fi sadri surah. Kata Ibnu Katsir, sungguh sudah berlalu penjelasan tentang ayat ini di awal-awal surat Al-Baqarah. Wa qurrirat hahuna litakid, dan ini diulang lagi, fungsinya untuk apa? Kata Ibnu Katsir, litakid, untuk penguatan lagi, to emphasize maknanya apa? Untuk agar orang Yahudi itu benar-benar menyadari bahwa mereka itu mau bersyukur pada Allah SWT, syukur pada Allah. Wal hadfu ala ittiba'ir rasul an-nabiyyi al-ummiyyi alladhi yajiduna sifatahu fi kutubihim wa na'tahu wasmahu wa amrahu wa ummatahu. Ya, agar juga mereka itu cepat-cepat ngikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittiba' Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang namanya Nabi Muhammad itu mereka temukan di kitab mereka itu, di Taurat. Namanya, sifat-sifatnya, amarnya Rasulullah SAW, umatnya Rasulullah SAW, semuanya itu termaktub di Taurat. Ya, ingat itu semuanya, gitu maksudnya. Fahadzarahum min kitmani hada, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam mereka atau agar kalian itu jangan nyembunyiin itu.
Jangan menyimpan itu, padahal itu semuanya sudah ada. Wa kitmani ma an'ama bihi alaihim, dan atau menyembunyikan apa yang sudah diberi nikmat oleh Allah SWT atas mereka. Wa amarahum ayadhkuru nikmatallah, dan Allah memerintah mereka untuk mengingat nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT alaihim minan ni'am ad-dunyawiyah wa diniyah. Ya, dari nikmat-nikmat yang diguyurkan oleh Allah kepada Bani Israel, baik nikmat duniawi dan nikmat diniyah, nikmat agama. Berupa apa? Berupa banyaknya nabi datang dari mereka. Banyaknya nabi yang diutus oleh Allah SWT datang dari kaumnya mereka. Wala yahsudu bani ammihim minal Arab, dan janganlah mereka itu hasud kepada anak dari pamannya mereka, yakni dari golongan orang Arab. Karena kan kalau orang Yahudi dari Ishak, ini dari Ismail, kan apa namanya itu? Anak paman sebenarnya. Ya, anak paman. Ya jangan iri. Dan di mana-mana dalam sejarah kehidupan ini, musuh terbesar orang itu biasanya saudaranya sendiri. Tidak jauh-jauh. Dan itu yang paling berat. Ya, yang paling berat. Sejarah ya begini ini memang sudah. Ya. Kalau di Indonesia itu pesantren satu dengan pesantren lainnya, yang biasanya tukaran atau berkelahi, ya itu antara paman dan ponakan. Ya gitu aja terus. Saya nggak ngerti kenapa bisa begitu itu. Ya, rebutan santri, antik gitu. Saya punya saudara, mbahnya ini punya pesantren besar. Mbahnya sudah tua, bapaknya sudah tua, diasuh oleh anak tertuanya. Anak tertuanya ini kurang hebat. Lah, adiknya yang terakhir lebih alim. Dia bangun lagi pesantren. Dan dia yang lebih laris, maksudnya banyak santrinya. Ini sampai dicegah di tengah jalan. Kamu jangan ke sana, ke pelosok sini, sampai kayak begitu. Padahal ini kakak adik. Dan memang sejarah itu enggak ya berulang lagi ya. Memang kayak begitu, termasuk antara Bani Israel dan orang-orang Arab. Ala ma razaqahumullah min irsalir rasul al-khatam minhum, atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada orang-orang Arab dengan diutusnya Rasulullah SAW sebagai Rasul terakhir. Wala yahmiluhum dhalikal hasad ala mukhalafatihi wa takdzibihi wal haid an muwafaqatihi salawatullah alaihi daiman ila yaumiddin. Ya, agar mereka itu tidak hasud, tidak mendustakan Rasulullah, atau tidak berpihak kepada Rasulullah SAW. Hanya itu saja penjelasannya Ibnu Katsir untuk ayat 122 dan 123 ini. Singkat sekali. Karena memang sudah ada penjelasan sebelumnya. Karena intinya dua ayat ini hanya menegaskan lagi kesadaran satu, mengingat nikmat yang diberikan oleh Allah SWT, dan yang kedua, menyadari semua karunia, keutamaan baik yang bersifat duniawi dan spiritual yang sudah diberikan oleh Allah kepada Bani Israel, dan kedua mengingat ending dari kehidupan kita. Nah, kalau orang itu sudah dua-duanya ini tidak bisa mempan untuk menjadi pembuka mata hatinya, maka semuanya pintu untuk menyadari Allah SWT dan kembali kepada kebaikan sudah tertutup. Nah, baru kemudian di ayat 104 sebagai pengantar saja, karena panjang sekali bedanya. Untuk 124 tidak mungkin bisa diselesaikan, mungkin untuk esok hari saja yang 124. Kita pengantar saja untuk 124. Setelah itu Allah SWT di ayat 124 mengingatkan kita semuanya, terutama Bani Israel di sini, tentang kisah yang sebenarnya merujuk semua agama Samawi itu kepada Nabi Ibrahim. Karena itu kan sekarang banyak dikembangkan misalnya di Barat, bahwa agama Islam, Yahudi, dan Nasrani itu biasanya disebut dengan Abrahamic religion, kayak gitu. Karena semuanya berpusat kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan ini menjadi pengingat agar Bani Israel itu merefleksikan diri kepada mbahnya itu, yakni Nabi Ibrahim. Kita lihat ayat Al-Quran. Wa idzib tala. Kata id di sini hanya berfungsi sebagai dzaraf, ya, yang maknanya uzkuru, ingatlah. Ya, artinya setiap ada id, sebagaimana kebiasaan di dalam Al-Quran, itu satu mengindikasikan sebuah cerita atau kisah yang dulu pernah terjadi, dan kita disuruh mengingat-ingat agar kita mengambil ibrah. Setiap ada kata id. Ya. Wa idzib tala, dan ingatlah
ketika Allah memberikan ibtila, memberikan bala. Umum kita pahami, semua bala itu kita anggap jelek. Padahal Al-Quran menggunakan kata bala, dia bebas-bebas saja. Karena itu sebenarnya kata ibtila, ya, kata bala itu dalam Al-Quran, dia tidak bermakna positif atau negatif. Dia bisa positif, dia bisa negatif. Karena itu kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, ibtila itu semakna dengan kata imtihan, semakna dengan kata ujian. Ya. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, kata ibtila itu laisa syarran, dia tidak bermakna jelek. Walakinnahu miqyas likhtiyaril khair wasyarr. Akan tetapi dia cuma menjadi standar saja. Orang bisa memilih dia jadi baik atau jadi buruk. Ya, dia karena bala, siapa yang bilang harta kita jadi orang kaya itu juga bala, balaan hasanah. Ya. Jadi miskin juga bala. Ya, semuanya. Jadi orang pintar itu juga bala, jadi orang cantik juga bala. Ya. Jangan berarti itu cuma jadi rezeki juga, ya bisa jadi bala itu. Ya. Mending jadi orang janganlah. Nanti ada yang tersindir saya namanya. Ya, artinya bala di dalam Islam bermakna netral sebenarnya, tergantung kitanya. Wa idibtala Ibrahim, ya, Ibrahim ini kalau kata linguistik dia bukan bahasa Arab, tapi dia tahu berasal dari bahasa apa namanya, Suryani atau apa. Tapi diperkirakan dia ini berasal dari kata dua kata. Ibro itu hampir seakar kata dengan kata abaro dalam bahasa Arab. Arab. Pokoknya kalau dibolak-balik, ain rokba atau ro itu hampir mirip lah samanya. Artinya menggelinding atau gerobak itu sama. Atau orang Arab, orang nomaden, orang yang pindah. Nabi Ibrahim, ada yang menganggap itu bukan nama aslinya, hanya julukan, macam-macam di kalangan para lughah. Tapi M-nya itu nanti menyusup ke bahasa Inggris menjadi M. Maksudnya I am, gitu. Jadi Ibrahim itu dari kata Ibra dan M. M itu saya, Ibra itu pindah. Jadi Ibra itu saya berpindah, I move. Menurut para lughawi dari apa? Dia pindah dari polytheism ke atheism. Ke monotheism, sorry. Jadi dia dari agama, dari tidak beragama menjadi tauhid. Karena itu dia disebut dengan Ibrahim. Karena itu dengan Ibrahim. Saya tidak tahu benar atau enggak, tapi katanya him-nya itu kemudian masuk ke bahasa Inggris menjadi M, jadi I am, kayak gitu. Ya, itu urusan orang ahli lughah, ya. Urusan ahli lughah, Pak Saifuddin itu yang jago. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu. Lihat. Kenapa Allah memilih namanya Rabbuhu? Kok bukan Allah, kok bukan Ar-Rahman, kok bukan Ar-Rahim di ayat ini? Karena berkaitan dengan ibtila. Karena berkaitan dengan bala. Kalau kita sebagai seorang guru, kalau kita mau meningkatkan kualitas seseorang, mesti harus ada ujian, latihan, tajribah, dan seterusnya. Karena itu, Allah ini ingin meningkatkan kualitas Nabi Ibrahim. Oh, bukan meningkatkan kualitas. Atau memang untuk menunjukkan apakah orang ini top atau enggak, beriman atau enggak, kualitasnya mau naik atau enggak, itu tugasnya seorang murabbi, seorang guru. Karena itu imtihan atau ibtila itu asasut tarbiyah. Itu basicnya atau dasarnya dari pendidikan adalah imtihan. Imtihan. Karena itu pantas kan kalau kita sekolah madrasah di Indonesia itu kan nanti terakhirnya yang menentukan kelulusan itu namanya imtihan, ya, atau ujian. Lagi masa apa? Lagi imtihan, kayak gitu, lagi ujian, ya, lagi ujian. Sama. Dan ini prinsipnya. Orang itu kalau soleh, semakin orang itu soleh, semakin tinggi ibtilanya. Kenapa? Dan itu sesuai. Semakin kita ujiannya makin susah, hasilnya pasti makin top. Karena itu kata Rasulullah, siapa yang paling banyak ujiannya? Rasul. Sumayalunahum, sumal amsal, fal amsal di hadis. Nanti orang yang lebih tinggal lagi, lebih lindah lagi. Coba bayangin Nabi Ibrahim. Siapa yang lebih berat ujiannya dibanding Nabi Ibrahim? Dari sekarang enak, dipuji, disangoni, segala macam. Ya, Nabi Ibrahim dibakar. Bayangkan itu. Dibakar.
dimasukin api, dibakar, disuruh pindah, disuruh migrasi, dan macam-macam ujiannya. Ada kisah menarik ketika Nabi Ibrahim dimasukkan ke api neraka. Saya baca dari tafsirnya Syekh Mutawalli Sya'rawi. Begitu dibakar, lihat imannya para anbiya, Jibril datang kepada Nabi Ibrahim. Alaka hajah, apakah kamu butuh bantuan? Nah, Jibril yang bertanya, apa Ibrahim bilang? Nabi Ibrahim bilang, amma ilaika fala. Kalau terhadapmu, malaikat Jibril, aku nggak butuh bantuan. Wa amma ilallah fa'alimahu bihali. Adapun terhadap Allah aku butuh bantuan. Tapi Allah sudah sangat tahu dengan kondisiku ini. Ya. Yughnihi ansu'ali. Dan Allah pasti mencukupi permintaanku. Bayangkan itu. Orang dalam keadaan dicoba. Kalau kita kan, tolong saya ini tolongan ya gitu. Bedanya apa? Bedanya untuk menunjukkan rasa tawakalnya, rasa attachment-nya sama Allah SWT dibanding kita. Kalau kita kan Allah itu nanti ujung, kalau semua udah mentok baru Allah. Ya. Kita punya masalah, semua orang disuruh Pak Wid, bisa bantu saya enggak Pak Wid? Pak Ikhwan, Allah semuanya. Dan lupa kita kepada penyelesai segala persoalan, yaitu Allah SWT. Ini bedanya. Makanya kata Nabi Ibrahim, kalau aku sakit, wa huwa yashfi. Allah yang menyembuhkan. Kesadaran itu kesadaran para anbiya. Kesadaran kita itu kan kalau sudah mentok, ya, kalau mentok dokter nggak bisa menyembuhkan, dukun sudah nggak bisa bekerja lagi, baru kita ini Allah ini sudah ini kayaknya ini. Jadi kayaknya Allah itu tinggal terakhir saja gitu. Ya subhanallah. Padahal segala apapun itu cuma asbab dari Allah SWT. Untuk menunjukkan apa? Imtihan yang diberikan oleh Allah itu pantas. Memang orangnya kayak begitu. Ya begitu. Kalau kita, waduh, nggak mampu itu. Dan itu pernah terjadi. Kalau saya nggak keliru zaman tabi'in atau zaman sahabat. Orang yang juga dibakar dan juga tidak terbakar. Ya. Dan itu bisa dingin. Karena saking yakinnya terhadap pertolongan Allah SWT. Allah SWT. Itu hebatnya. Ya. Makanya dipilih di situ kata Rabb. Dan pasti meskipun itu ujian yang berat, karena sifatnya sebagai imtihan, pasti itu bukan untuk kecelakaan. Karena untuk meningkatkan rohani. Berbahagialah kalau orang kita diuji. Maka sedihlah kalau kita tidak pernah dapat iman kita tidak pernah diuji. Tidak pernah ada tantangannya. Karena itu orang-orang soleh, dia itu sibuk, bingung kalau dia, kok hidup saya gini-gini aja ya. Kok mulus-mulus saja kayak ada tantangan itu. Artinya, tidak naik itu rohani kita. Tidak makin dekat ke Allah itu. Justru kalau ada ujian, dia senang. Nah, ini. Ya, itu kalau orang-orang soleh. Kalau kita kan nggak maunya mulus saja gitu. Uang datang terus, ya istri cantik. Ya, prinsipnya orang Indonesia itu, subhanallah, nggak ada itu. Itu kan, ya Allah, pagi, lahir dari anak orang kaya, muda, foya-foya, tua, ya Allah, ini di mana ada rumus kayak begitu itu? Ini kan pembodohan tingkat tinggi itu namanya itu. Si pagi, gimana? Muda foya-foya, tua tobat, masuk surga ini bambu itu. Ya. Nggak mungkin terjadi itu. Nggak mungkin. Karena nggak mungkin kayak begitu itu. Nggak mungkin. Ini apa namanya ya? Nggak ada yang kayak begitu, nggak ada. Jadi pasti hidup ini diuji oleh Allah SWT. Datang ujian dari kiri, kanan, segala macam. Karena itu untuk meningkatkan derajat kita di mata Allah. Ya. Karena semakin kita lupa kepada Allah, ya kecuali kalau memang kita udah dibiarin. Ya, contoh orang yang sudah tidak disenangi oleh Allah, dia tidak akan diikat. Meskipun orang itu sudah lupa sama Allah, dibiarin sama Allah. Udah biarin aja lah. Tambah dikasih dunia, tambah semuanya dicukupin, tambah lupa dia sama Allah. Untung kalau orang misalnya ini ada orang, ya dia udah lupa sama Allah ini, dicoba sama Allah, kamu bilang saya udah ketelingsut ini kayaknya ini, kira-kira kayak gitu kata Allah. Di mana saya ini kok sudah tidak ada di hati kamu? Kasih cobaan. Karena itu yang mengikat dia lagi, mengingatkan dia akan Allah SWT. Allah SWT. Semakin tinggi, semakin dicoba oleh Allah. Semakin itulah. Makanya siap-siaplah dicoba. Dan justru indah dicoba itu. Kenapa? Karena orang sekarang ini menginginkan kehormatan yang cepat sirna. Persis seperti kata-katanya
Ibnu Athaillah Sakandari yang indah sekali. Kata Ibnu Athaillah Sakandari, "Idza aradta yakuna laka 'izzun la yafna, fala tasta'izzanna bi'izzin yafna." Kata Ibnu Athaillah Sakandari, jika kamu menghendaki, kata Ibnu Athaillah, jika kamu menghendaki untuk mendapatkan kemuliaan yang tidak bisa berakhir, kemuliaan yang tidak bisa sirna, tidak bisa fana, maka jangan kamu mengharapkan atau menginginkan sebuah kehormatan yang cepat sirna. Ya. Kita kan gitu, kita ini menyangka kehormatan kita ada pada harta, misalnya. Siap-siap coba. Misalnya orang mengharapkan pada penghormatan yang pada hartanya, pada ilmunya, pada segala macamnya. Ini kan cepat sirna itu. Cepat sirna itu. Dan itu kita. Makanya kalau kita mau mendapatkan kehormatan yang terus-menerus, ya jangan itulah yang jangan itu. Ya. Kenapa? Karena kata-kata lagi dari Ibnu Athaillah Sakandari di Hikam misalnya yang menarik itu, anta hurrun, kata Ibnu Athaillah, kamu itu menjadi orang yang bebas, merdeka. Mimma anta anhu ais. Dari apa kalau kamu itu sudah menjadi orang yang putus asa, nggak merasa butuh. Kita ini kalau nggak butuh sama sesuatu, kita merdeka. Ya. Apa kata selanjutnya? Kata Ibnu Athaillah Sakandari, wa abdun lima anta lahu tami'. Tapi kamu itu akan menjadi budak kalau kamu itu tamak terhadap sesuatu. Kita ini kan seperti tamak terhadap dunia ini. Makanya kita budak terhadap dunia ini. Satu-satunya yang diboleh tamak untuk kita tamai adalah Allah SWT. Karena itu budak hanya untuk Allah SWT. Nggak boleh kita menjadikan anak abdu siapa misalnya. Nggak boleh. Abdun itu hanya untuk Allah SWT. Karena yang lain itu akan sirna. Abdullah. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Lihat. Banyak ujiannya, makanya pakai jamak. Ingatlah ketika Allah Ar-Rabb itu menguji Nabi Ibrahim dengan kalimat. Ya, dengan kalimat. Kalimat di sini bermakna perintah. Ya, bermakna larangan dan perintah dan larangan. Ya. Fa'atammahunna. Tetapi bagaimana hebatnya Nabi Ibrahim? Semuanya sudah dilaksanakan. Dipenuhi. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Dan kemudian Allah menyatakan kepada Nabi Ibrahim, lihat, kalau orang sudah lulus ujian, maka dia layak dijadikan imam. Pemimpin itu harus sudah lulus ujian. Allah akan menjadikan kita leader of the world. Ini kita menjadi orang yang paling soleh. Kita layak untuk memimpin kalau sudah lolos itu ujian. Derajat kita akan naik sendiri itu nanti. Kalau kita dekat sama Allah, pasti naik. Jadikan imam sama Allah. Ini ja'iluka lin-nasi imama. Dan orang semua seperti manusia biasanya. Kalau kita ini sudah pada makom yang tertinggi, kita ingat anak kita ingat keluarga kita, karena kita tidak ingin masuk sendirian. Karena itu di hadis sahih yang lain, nanti ada orang tua itu yang nggak rela ketika dia masuk surga sendirian, anak-anaknya tidak masuk surga. Ya. Dan itu menjadi sababiahnya nanti dimasukkan surga juga. Seperti ini hadis yang soleh yang dulu itu, karena orang tua bisa diangkat ya, karena anaknya yang soleh, orang tuanya biasa-biasa aja. Orang anaknya sudah di surga yang tinggi, bapaknya di biasa. Terus anaknya bilang, di mana bapak saya? Dia bilang, saya ini jadi gini karena bapak saya. Diangkat oleh Allah derajatnya di surga, disamakan dengan anaknya. Ya, sebagaimana di hadis sahih yang pernah kita bacakan itu. Jadi di elevate karena hebatnya dari anaknya. Nah, Nabi Ibrahim sama. Begitu Allah menetapkan Nabi Ibrahim sebagai imamah, apa kata Nabi Ibrahim? Wa min dzurriyyati, ya Allah, jadikan juga semua anak cucuku itu jadi imam juga ya Allah. Jadi imam juga, jadi orang-orang soleh juga, jadi para anbiya, kira-kira kayak gitulah. Apa jawaban Allah? Qala la yanalu ahdi dzalimin. Gak bisa perjanjianku itu, anak-anakmu itu hanya bisa akan jadi itu. Bisa kalau dia jadi orang soleh, tapi kalau dia zalim, nggak bisa. Karena itu lihat, Al-Quran itu lihat. Allah itu menilai kita ini punya hubungan antara bapak dan anak kalau dua-duanya amal soleh. Kalau tidak ada amal soleh, di mata Allah itu seperti orang lain, nggak ada hubungan. Lihat,
Anaknya Nabi Nuh tidak pernah disebut di dalam Al-Quran dengan Ibnu Nuh. Tidak ada di dalam Al-Quran nyebut Ibnu Nuh, tidak ada. Tapi kalau Nabi Isa bin Maryam. Karena soleh, sama-sama solehnya. Nabi Nuh nggak pernah itu dilekatkan dengan nama Ibnu Nuh, nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Lihat, ketika Nabi Nuh berkata kepada Allah SWT, Rabbi, inna ibni min ahli. Ya Allah, anakku itu bagian dari keluargaku. Katanya Nabi Nuh ini, apa jawaban Allah? Innahu laisa min ahli, innahu amalun ghairu soleh. Dia itu bukan keluargamu, dia nggak amal soleh. Lihat, ini pentingnya apa? Ikatlah keluarga itu dengan iman, dengan amal soleh. Karena nanti putus itu di akhirat. Hanya namanya saja keluarga di dunia. Yang mengikat kita antara ayah, istri, antara anak dan bapak adalah amal soleh, adalah iman, adalah faith. Itu benteng kita. Lah kalau itu diputus, ya di dunia aja kayaknya KTP-nya itu under one family, ada family tree-nya. Sampai di sana putus itu. Ya, putus sudah. Bye-bye nanti di sana. Nggak ada hubungannya lagi. Karena ikatan itu kan ikatan blood. Kalau di sana itu yang mengikat itu rohani kita. Rohani kita. Maka itu yang paling penting. Karena itu bagi orang tua, ya, terutama kita ini yang punya anak-anak, pastikan ikatlah hubungan kekeluargaan itu dengan takwa, dengan iman, dengan amal soleh. Jangan sampai anak kita nanti seperti Nabi Nuh itu, innahu laisa min ahlik. Anakmu itu bukan bagian dari keluargamu. Wong dia tidak muslim, wong dia bukan tidak punya iman, wong dia tidak amal soleh, wong dia tidak seterusnya. Ruginya kita. Tidak ada bahagianya. Itu salah satu penyempurna kebahagiaan adalah kalaupun kita masuk surga, anak-anak kita, keturunan kita, itu juga masuk surga. Karena itu di dalam Al-Quran, mengapa orang yang masuk surga itu digambarkan bahkan dia bisa ketemu min abaihim wa dzurriyyatihim, dia ketemu mbah-mbahnya yang dia tidak pernah ketemu anak-anak cicit-cicitnya yang pernah dia tidak ketemu. Kenapa? Karena itu unsur kebahagiaan. Makanya orang masuk surga, apa sih orang yang bisa senang itu? Wah, kalau dia ketemu anaknya, cucunya, mbah-mbahnya, itu semuanya dipenuhi oleh Allah. Nanti di surga juga ketemu. Cuman bagaimana bisa ketemu? Amal soleh ikatannya. Kalau tidak ada amal soleh, pisah kita. Karena itu, hati-hati dengan itu. Sama dengan perjanjiannya Nabi Ibrahim. Ya, kalau tidak itu, tidak bisa. La yanalu ahdid adh-dhalim. Tidak bisa memperoleh perjanjian ini orang-orang yang zalim. Bagaimana penafsiran Ibnu Katsir? Kita tunggu tanggal selanjutnya. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Ustaz Unggun dan Ustaznya penjelasannya tentang Al-Quran dan cukup banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sejarah Nabi Ibrahim, ujian yang Nabi Ibrahim terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu hal yang perlu kita ingat bahwa ya mungkin kualitas kita lihat dari ujian yang kita terima. Dengan juga kita melihat bahwa kalau hidup kita mulus-mulus saja terus kita bilang oh Allah mencintai saya karena begitu nikmat, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada saya. Jadi kebanyakan kita mungkin salah menafsiri keadaan kita ketika kita melihat semua perjalanan hidup kita mulus, lancar, dan kita menganggap itu bahwa indikasi Allah sayang kepada kita. Padahal tidak necessarily seperti itu. Ya, mudah-mudahan dengan kita mendatangi majelis ilmu ini kita diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin masih ada berapa menit lagi? Ya, kita ambil sekitar 15 menit, 10 menit untuk tanya jawab. Persilakan. Kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini hari terakhir saya ikut di masjid ini. Saya sebelumnya sangat bersyukur pada Allah. Saya tidak menyangka saya
berada di negeri orang yang mayoritas mungkin Muslim, tetapi ternyata dalam 3 kali saya ikut di sini, subhanallah banyak sekali yang saya dapati dan subhanallah. Dan ini pertanyaan saya mungkin yang untuk kali ini adalah pertama mengenai tadi dikatakan Ustaz yang sebelumnya bahwa kita pada kuliah Al-Quran yang hatam Al-Quran itu 1 bulan, kalau enggak kita seperti meninggalkan Al-Quran. Tapi saya pernah mencoba itu dengan baca Al-Quran tanpa mengerti, memahami dan sebagainya itu seperti angin aja. Tapi sekarang dengan saya coba beberapa ayat itu nggak mungkin sebulan. Artinya kita mesti baca, mengerti, memahami dan sebagainya. Jadi bagaimana baiknya satu. Yang kedua, berasal dari kalian, bagaimana subhanallah Nabi Ibrahim. Ibrahim itu luar biasa ujiannya, selain dia dibakar dan dia diperintahkan untuk membunuh anaknya sedangkan dia sudah tua dan sebagainya. Tapi ujian buat dia juga adalah bahwa bapaknya seorang muslim kafir. Jadi pertanyaan saya, naudzubillah ya, saya tidak seuzon kepada Allah. Allah menjadikannya Ibrahim sebagai orang yang dikatakan sangat soleh, taat dan sebagainya, dicintai Allah. Tetapi dia mungkin hari kiamat dia tidak bisa bersama dengan ayahnya. Ya. Jadi maksud saya kalau kita mengatakan bahwa ulti tidak adil, pastinya astagfirullahaladzim ya, kalau Allah itu masih sayang apapun. Tapi di akhir itu saya baca di Al-Quran bahwa begitu Nabi Ibrahim mendoakan ayahnya, situ saya katakan bahwa seperti dinding ya, kalau dia mengatakan itu. Jadi di sini itu menyedihkan sekali untuk Ibrahim ya, yang berusaha untuk bisa bertemu dengan ayah nanti di hari kiamat ya, di akhirat ya. Rasanya itu satu angan-angan aja, karena jelas sampai akhirnya bahwa Bapak Ibrahim itu adalah seorang kafir. Yang terakhir, yang satu lagi, tadi Ustaz Yahya mengatakan bahwa kalau kita susah, kita sunnah doa. Tapi saya baca di Quran bahwa doa itu wajib buat orang yang muslim yang mukmin. Karena kalau kita nggak berdoa kepada Allah, berarti kita sombong. Ya. Jadi yang saya mengertikan bahwa doa itu dilakukan sedang dalam keadaan nikmat senang dan yang susah. Kalau dari Ustaz Yahya begitu mengartikan seolah kita susah aja berdoa kepada Allah. Dan dalam keadaan senang kita tidak berdoa. Gitu aja, kita yang mohon maaf kalau mungkin dalam pertanyaan saya ini bukan bermaksud, tapi saya juga lebih menjelaskan sebelum saya pulang ke Indonesia. Jadi ini mungkin akan karena kami juga dan keluarga sedang berusaha untuk membentuk suatu keluarga yang kita mau ada waroma. Walaupun saya sudah menikah 7 tahun, mungkin baru 3 tahun inilah kami terus mengajak Allah. Mudah-mudahan ini Allah untuk bisa menjadikan anak-anak kami jadi anak yang soleh-solehah. Dan kami juga beranggapan bahwa aset dari orang tua yang paling besar adalah anak yang soleh dan solehah. Karena itu aset dunia dan akhirat. Sekian, terima kasih. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu lagi dari Pak Lukas. Udah tutup ini. Terima kasih Ibu dan selamat jalan pulang ke Indonesia. Semoga lancar di perjalanan dan mudah-mudahan bisa kembali lagi ke sini bertemu sama kita dan bisa memakmurkan masjid ini kembali. Ayo Pak Agun, ada 3 pertanyaan dari Ibu yang kita semua. Yang pertama untuk masih diingat ya pertanyaannya, insyaallah. Mohon diingat saya pertanyaannya saya ulangi lagi. Agung yang suka di masjid. Agung Syihabuddin. Agung Syihabuddin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya itu standar penafsiran para ulama mufassirin ya Bu ya. Makanya ketika ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, wahai Rabbku sesungguhnya umatku itu akan meninggalkan Al-Qur'an, menjadikan Al-Qur'an sesuatu yang ditinggalkan. Itu sesungguhnya banyak versi. Cuman saya tadi ambil contoh
sebulan tidak khatam itu termasuk mahjurun. Nah ini mungkin standar ulama ini, karena memang ulama menafsirkan ayat itu kadang ada unsur subjektivitasnya aja. Gitu. Kalau misalkan ayat ini penafsiran ini sebulan tidak khatam, ya ini mungkin buat Pak Yahya. Karena memang beliau tidak perlu tidak perlu buka kamus lagi kalau baca Al-Qur'an. Jadi terlalu kalau misalkan sebulan tidak khatam. Jadi khusus buat Pak Yahya, saudara-saudara sekalian ya. Kalau buat Pak Dede mungkin ya 10 tahun sekali juga. karena beliau Hanafiyah ya, kadang sholat juga kan di Jamal. Jadi gitu Bu, jadi sangat standar sekali. Makanya yang paling penting itu adalah mengambil pelajarannya. Jadi kadang ada orang yang punya kemauan kuat, tapi kemampuannya lemah, ya kan? Ada juga orang yang kemampuannya kuat, tapi kemauannya tidak ada. Makanya bersyukur kalau misalkan ada kemampuan kuat, kemauannya kuat, kemampuan tidak ada, ya bisa berjalan walaupun sedikit demi sedikit. Makanya benar kalau para sahabat dulu 10 ayat tidak berlanjut kepada ayat yang lain sebelum diamalkan, karena memang mereka sudah paham otomatis gitu kan, udah ngerti otomatis. Nah kalau kita kadang ketika membaca zalika aja masih salah jadi zaliki gitu. Gitu kayak gitu. Nah ini yang jadi persoalannya. Makanya yang paling penting adalah kita ngambil pelajaran dari ayat-ayat yang kita baca gitu. Karena tidak semua ayat itu bisa kita pahami seluruhnya. Karena dalam surat Al-Imran kan dikatakan bahwa ayatul muhkamat wa ukharu mutasyabihat. Ada ayat-ayat yang jelas hukum-hukumnya dan ada juga ayat-ayat yang mutasyabihat. Nah, kita jangan senang dengan mutasyabihatnya gitu. Jangan ayat yang remang-remangnya gitu ya Bu ya. Jadi sekali lagi yang paling penting adalah ngambil pelajaran dari ayat yang kita baca, meskipun hanya seayat dalam satu hari misalkan. Tapi kalau baca ya usahakan khatam juga boleh ya Bu ya. Khatam maksudnya bukan boleh, bagus. Karena kalau untuk mengkhatamkan Al-Quran sesungguhnya sangat gampang sekali. Kalau bacaan kita sudah lancar, sudah bagus, itu sehabis sholat 2 lembar, itu sehari 10 lembar, itu udah 1 juz. Makanya 1 bulan bisa khatam. Nah itu sekali lagi standarnya Pak Yahya itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentang ayahnya Nabi Ibrahim. Di kalangan para mufassir terdapat perbedaan pendapat. Yang pertama, kata abun di situ tidak selalu bermakna bapak dalam pengertian ayah kandung. Jadi memang ada 3 makna paling enggak. Yang pertama, memahami bahwa memang benar-benar bapaknya. Yang kedua, memahami abun itu hanya sebagai panggilan, tapi dia sebenarnya pamannya atau saudaranya. Pokoknya bukan bapak kandung. Jadi seperti kalau saya punya paman atau punya apa ya, saya panggil culture di situ misalnya tetap aja panggil bapak, meskipun dia bukan bapak saya gitu. Saya ke Pak Marzuki juga panggil Pak Marzuki. Nah, tapi Pak Marzuki bukan bapak saya gitu. Kayak model kayak begitu lah, kayak gitu. Sekali lagi ada perbedaan di kalangan tafsir, apalagi di kalangan Syiah. Di kalangan Syiah, teologi mereka menyatakan bahwa Nabi itu tidak mungkin lahir dari orang tua yang tidak iman. Karena itu bagian dari sifat maksum para nabi. Jadi, it doesn't make sense seorang yang diangkat oleh Rasulullah menjadi nabi lahir tidak dari nabi. Itu bagi orang Syiah. Bagi orang Sunni, paling tidak ada 2 pendapat itu saja di kalangan para mufassir. Satu, meyakini bahwa dia ayahnya. Yang kedua, meyakini dia bukan dalam pengertian ayah kandung. Memang disebut abun, tapi bukan dalam pengertian bapak kandung. Ya, wallahu a'lam mana yang benar. Dan itu tidak terlalu penting di dalam Al-Quran sebenarnya. Kalau Al-Quran tidak menjelaskan sampai di luar, itu bukan hal yang penting. Tetapi sekali lagi, kalaupun kita menerima pendapat yang menyatakan bahwa ayahnya Nabi Ibrahim itu adalah Azar, yang kafir atau kata yang tidak beriman kepada Allah SWT, ini juga banyak hikmah yang bisa kita ambil. Satu, bahwa tetap ada peluang orang yang meskipun orang tuanya bukan orang soleh, dia bisa mencapai prestasi spiritual tertinggi. Ya. Sehingga
kebebasan orang untuk mencapai tingkat ruhani tertinggi itu semuanya merdeka setiap orang. Semuanya diberi kesempatan yang sama oleh Allah. Nanti akan ada orang gini, ya pantas Pak, ya itu jadi orang soleh. Bapaknya kiai, bapak saya itu tiap malam ke King Street misalnya. Gimana saya bisa soleh? Nah, misalnya. Obat jual HP misalnya. Nandos. Gara-gara sering ke Pobek gini. Jadi sudah dideteriotik sama surau kita. Apa namanya? Satu yang bisa kita ambil hikmah adalah bahwa ini menjadi dasar bahwa semua orang punya kesempatan yang sama untuk melejitkan spiritual journey-nya. Ya. Sehingga nggak bisa jadi alasan. Memang bapak saya Pak, wong ngaji aja nggak bisa, gimana saya bisa soleh misalnya. Nggak bisa ada alasan. Wong nanti kalau kita mengikuti pendapat yang pertama, Nabi Ibrahim saja bisa, misalnya kayak gitu. Sehingga kita nggak pesimis dan nggak menjadi, wong dia keturunan. Ya, nggak ada dalam Islam kayak gitu. Semua kita punya potensi yang sama untuk bisa mendekati Allah SWT, untuk takarrub kepada Allah SWT. Meskipun kalau secara pribadi ditanyakan kepada saya mengikuti pendapat yang kedua. Ya. Lebih mengikuti pendapat yang A pun tidak dalam pengertian bapak kandung. Tidak ada bapak kandung. Itu yang tentang bapak. Dan apakah itu mengurangi pun? Ya enggak. Sekali lagi, itu juga yang kedua hikmahnya adalah bahwa memang setiap orang berdiri secara sendiri-sendiri nanti di hari kiamat. Ya. Kecuali, sekali lagi, ada iman. Makanya itu, di surat Abasa wa Tawalla itu kan menakutkan itu. Ketika nanti hari kiamat itu. Ya. Yauma yafirul mar'u min akhi, ya, ketika orang lari dari saudaranya, wa ummi wa abi, orang lari dari ibunya, lari dari bapaknya, enggak ada yang ngurusin. Ya. Wa sahibatihi wa bani, dan kemudian lari dari sahabat-sahabatnya, dari anak-anaknya, semuanya lari. Likulli imri'in minhum yauma idzin sa'nun yughni. Semua orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Bapak enggak mikirin ibunya, ibu nggak mikirin anaknya, semuanya sibuk. Tetapi ada orang yang nggak sibuk, tetap aja itu orang yang diikat oleh iman. Ya, itu nanti yang bisa bergotong royong, ya, bisa bergotong royong. Ya, jadi itu hukum generalnya. Ya, sama dengan nggak ada syafaat itu. Mana? Wong Quran bilang la yang fa'u syafaat, nggak ada syafaat itu. Ya. Karena taunya itu doang ayatnya. Nggak tahu kalau ada hadis yang lain. Rasul bisa ngasih syafaat. Ya, ditahsis. Makanya harus belajar ulumul Quran. Nggak bisa kita baca Quran aja taunya itu, ini begini, ini ayatnya Pak. Ya, karena kurang ilmunya. Sama dengan kayak begitu. Dengan bahwa apa namanya, masih ada. Yang kedua tentang doa. Ya. Tentu saya tidak bermaksud bahwa kalau dalam keadaan susah benar tidak berdoa, itu enggak ya. Doa itu disyariatkan dalam Islam sebagaimana Al-Qur'an menyatakan ud'uni astajib lakum. Doalah kepadaku maka pasti aku akan kabulkan. Bahkan doa itu esensi dari ibadah itu sendiri. Bagaimana orang tidak mau berdoa ya? Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu the core of the ibadah. Karena semua doa itu sebenarnya adalah semua ibadah sebenarnya adalah doa. Lah, tetapi dari hadis tadi itu bahwa kalau kita ditimpa musibah, pasti orang itu secara rohani amat sangat butuh bantuan. Lah, momen itu kalau kita berdoa itu cepat diijabah oleh Allah SWT. Lihat Al-Quran misalnya menyatakan amma yujibul muttarra idza da'a, kata Al-Qur'an. Siapa yang mengijabah doanya orang yang muttar. Muttar itu orang yang sangat butuh. Nah, makanya itu kata para ulama, kalau kita mau cepat doa kita dikabulkan, buat suasana hati kita ini orang yang sangat butuh. Yaitu seperti orang yang muttar. Lah, bikin suasana kayak begitu itu kan susah. Ya. Hanya orang yang benar-benar dekat sama Allah itu, yang setiap doa merasa dia sangat butuh pada Allah. Kalau kita ini kan benar-benar harus ada musibah besar, baru kita butuh sama Allah. Kalau biasa-biasa kita tidak merasa butuh, tidak mutor kita kepada Allah. Tapi kalau anak kita mati, misalnya, baru itu nangis, ya Allah,
rahmati saya Allah, ampuni dosa anak saya Allah, gitu. Giliran sudah 1 tahun anaknya mati, ya Allah ampuni dosa. Sudah tidak mutor lagi, gitu, mutor lagi. Itu yang dimaksud. Jadi dalam keadaan susah itulah sebenarnya hikmahnya, dikasih susah sama Allah, dikasih modal untuk cepat ijabah doa kita. Itu maksud saya tadi. Bukan tidak dalam pengertian dalam keadaan senang dan berdoa. In any condition kita berdoa. Bahkan di Islam semuanya penuh doa ya. Masuk WC doa, sisiran doa, semuanya doa. Bahkan berhubungan aja doa, gimana kita tidak boleh berdoa? Ya, semuanya berdoa. Hubungan antara Pak Zamroni dan Bu Zamroni. Bayar, Pak. Ustaz, katanya Pak Didi mau bertanya. Pengumuman kalau masih itu. Salah Pak Didi. Nggak ada bedanya pengumuman dengan pertanyaan. Oh Pak Kiai, ini sebagai satu-satunya Hanafi di sini. Jadi saya mau menjelaskan tentang abun tadi Pak Yahya. Kebetulan engkau kelontong di tetangga saya di Jakarta itu namanya abun. Ada ini tentang ini ungkapan dari Pak tadi asal dari Ustadz Gundun mengenai tadabbur itu nanti ya. Ada, tapi saya nggak tanya ke Ustadz Gundun, saya tanya ke Pak Yahya. Maaf Ustadz. Katanya Pak Yahya nih, benar dari Ustadz Gundun nih. Kalau dari tadabbur dari zaman dulu tentang tadabbur Quran itu menghasilkan banyak golongan-golongan, banyak aliran-aliran. Nah ini apa? Saya kira kok mungkin Pak Yahya bisa menjawab ini. Kenapa bisa begitu kalau kita tadabbur Quran itu dan hadis itu sudah jelas, tapi kok bisa menghasilkan banyak sekali golongan-golongan, ada persis yang saya juga baru tahu berapa kali berdoa gitu. Nah, itulah pertanyaan tadi pagi saya. Tolong saya jelaskan Pak ya. Terima kasih. Ini pertanyaannya karena Ustaz Bungun tidak bisa jawab. Boleh jawab. Iya. Pertanyaannya kenapa ada persis maksudnya? Bukan, kenapa? Ada perbedaan. Kalau tadabbur itu dianjurkan sekali di Al-Quran, dengan tadabbur itulah kan mungkin yang bisa menunjukkan ada awalnya aliran-aliran, golongan-golongan segala macam. Nah ini gimana untuk menghindari kayak gitu? Tapi tolong dijelaskan itu tentang persis. Prestis Muhammadiyah prestis yang punya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadabbur Al-Quran adalah usaha untuk merenungi, merefleksikan makna Al-Quran itu dalam kehidupan kita. Kata Imam Alusi, ya, salah satu the giant mufassir, ya, pakar tafsir dalam ilmu tafsir, namanya Imam Alusi. Dia punya kitab tafsir namanya Ruhul Ma'ani. Quran itu seperti permata. Nah, kalau kita melihat dari sudut sini, kiloannya ke sini. Kalau melihatnya dari sini, kiloannya ke sana. Kalau melihat dari sini, kiloannya ke sana. Kata cicit Rasulullah Ja'far Shadiq misalnya, paling enggak, kata Ja'far Shadiq, kalau saya enggak keliru itu, kalau enggak dia bilang 700, 7.000. Ayat Al-Quran paling tidak memiliki 700 makna. Satu ayat itu digali lagi keluar makna ini, digali lagi keluar makna ini, digali lagi keluar makna ini, gitu. Sekali lagi, bahkan sebagian riwayat menyatakan angka 7 itu menunjukkan makna yang tidak terbatas. Jadi, tidak ada ceritanya kita itu ngaji Quran itu, nafsiri Quran itu sudah basi, nggak ada. Kenapa? Karena setiap kita menafsiri baru, keluar lagi yang baru lagi, keluar lagi yang baru lagi. Dan itu hebatnya Al-Quranul Karim. Karena itu tafsir tidak pernah berhenti ditulis oleh ulama. Mulai zamannya Imam Tabari, sampai zamannya Ibnu Ashur, Abu Bakar Jazairi, Al-Sabtawli Sya'rawi yang baru-baru itu. Idenya adanya yang baru, Pak. Kan subhanallah itu. Mulai kita baca
Ibnu Katsir sampai tafsir yang baru aja itu idenya loh yang di sini ketemu lagi misalnya. Tergantung dari pendekatan orangnya. Ya. Nah, indahnya di dalam Islam itu paling tidak sebelum nanti masuk ke persis Pak Ade, tafsir itu paling tidak memang dibedakan menjadi 2 garis besar. Yang pertama disebut dengan bil ma'thur. Kalau pola pemahaman kita atas ayat Al-Quran itu merefer kepada bagaimana para sahabat Rasulullah menafsiri ayat pada konteks zaman itu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Katsir, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Tabari misalnya, dan banyak lainnya. Yang kedua dengan cara birro'yi. Birro'yi itu bukan tidak berpijak pada hadis tetap, tapi dengan banyak menggunakan analisa pribadi dari mufasir. Tetap dengan mengikuti aturan penafsiran yang benar, bukan ngawur, ya. Tetap ada aturan. Lah, kecenderungan para mufasir itulah yang menentukan corak perbedaan di kalangan tafsir. Kalau orangnya ahli bahasa, maka yang muncul adalah kemasan kebahasaannya, seperti Ibnu Hayyan misalnya di Bahrul Muhit misalnya, atau Zamakhsyari misalnya di Al-Kasyaf misalnya, akan muncul semuanya itu. Kalau orangnya kecenderungannya agak spiritualis kayak Imam Alusi misalnya, akan coraknya akan kelihatan. Seperti Ibnu Arabi misalnya, akan kelihatan. Kalau kecenderungannya ke hukum, maka pasti telaahnya ke hukum. Ya. Kalau Mbak Uda itu bikin tafsir, pasti arahnya itu seperti Al-Jassos, ya, seperti Ahkamul Al-Quran, seperti Al-Jassos. Jadi arahnya ke sana. Arahnya ke sana. Dan banyak lagi, bahkan ada Al-Jauhari, dia bikin tafsir itu scientific. Jadi kalau buka tafsirnya Imam Jauhari itu kayak buka sains aja, ada rumus kimianya, ada macam-macam di sana. Ya, karena tergantung dari kecenderungan orangnya. Lah, saya belum tahu apakah tafsir itu sampai melahirkan grup. Itu kayaknya bukan, karena grup itu munculnya bukan pada perbedaan tafsir Al-Quran, tapi lebih pada perbedaan ilmu kalam, perbedaan teologi, perbedaan penafsiran tentang akidah, gitu-gitu. Tapi bukan pada tafsir Quran. Tapi tetap, karena memang sumbernya semuanya pada Al-Quran, itu yang menjadikan perbedaan. Contoh, pada konsep asma wa sifat misalnya, takwil katakanlah. Salaf menyatakan tidak ada takwil. Asy'ariyah sebagian menerima takwil, asalkan yang benar. Dan itu muncul perbedaan. Jadi grup. Tapi kalau pada ulama tafsir yang kemudian menjadikan dia menjadi satu grup tertentu karena pola tafsirnya ini kayaknya belum ada. Ya. Tafsir tidak mengenerate menjadi sebuah grup. Ya. Tetapi kalau ilmu kalam, iya, dia menjadi satu grup. Ya. Atau metodologi itu bisa menjadi satu grup. Ya. Sama seperti lahirnya Persis, lahirnya Muhammadiyah, lahirnya NU di Indonesia, bukan karena tafsir. Bukan karena tafsir. Simpelnya, Muhammadiyah lahir karena melihat perilaku kebanyakan orang Jawa ini bertentangan dengan akidah Islam, sehingga harus dibenahi bid'ahnya, khurafatnya, dan seterusnya. Lahirnya Muhammadiyah. Ya. NU lahir karena satu, khilafah runtuh pada saat itu, sehingga ulama-ulama di Indonesia saat itu kumpul bagaimana ini merespon ini. Bikinlah mereka namanya Komite Hijaz, mengirim ke Arab untuk bagaimana ini karena khilafah hancur. Yang kedua, NU dibentuk karena Muhammadiyah menurut ulama-ulama NU mulai meninggalkan kitab-kitab yang ditulis para ulama klasik. Kenapa? Karena kecenderungannya untuk kembali kepada Quran dan Sunnah, sehingga kayaknya kurang melakukan apresiasi terhadap karya ulama klasik yang biasanya terkenal dengan kitab kuning. Karena itulah kemudian lahir NU. Misalnya, kalau secara singkatnya, Persis lahir, ya ini Pak Gun. Kalau saya yang jawab, ada keliru nanti. Ya. Jadi, jatahnya Pak Gun, kenapa Persis lahir, gitu, kira-kira gitu. Ya betul. Harus Silakan ngomong. Waktu nonton bioskop tidur, kok tahu kayaknya sekarang mau dia. Tapi aku malah tidur. Pak Lele jadi Ustaz Gungun tidak menjawab lagi persis itu apa, karena Muhammadiyah persis NU, jadi ya sudah persis. Jadi nggak perlu dijawab lagi.
Kalau mau tahu lagi tentang Muhammadiyah nonton sang pencerah, nanti akan keluar juga film tentang itu, kita tunggu juga insyaallah. Mungkin sekian dulu pengajian kita pada hari ini. Ada pengumuman bagi yang ingin mengumumkan sesuatu, kita silakan. Untuk pengajian kita tutup demikian saja. Terima kasih bagi yang menyediakan makanan dan membawa makanan, dan terima kasih bagi yang sudah mendengar pengajian kita. Bila itu Assalamualaikum. Waalaikumsalam.